Kucing merupakan hewan yang sangat menggemaskan, sehingga tak heran jika banyak orang yang menyukai dan mencintai hewan ini. Tidak hanya itu, cara merawatnya pun tak terlalu susah. Karena itulah banyak orang yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan kesayangan. Bagaimana cara perawatannya? Saat ini kita sedang berjalan ke rumah singgah Klau yang terletak di Parung Bogor. Nah, rumah singgah Klau merupakan salah satu shelter yang menampung berbagai macam jenis kucing. Mulai dari kucing hasil dari rescue, bahkan kucing peliharaan yang dengan sengaja dititipkan di sini. Tempat ini dipenuhi dengan hewan-hewan yang menggemaskan, dan terdapat ratusan kucing yang bisa kita temui di sini. Baiklah, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Bagus Wijayanti. Saya sendiri praktek di klinik Angore 2 Karung ya, yang bekerja sama dengan rumah singgah Klau seperti itu. Di praktisi di dokter hewan ini mulai tahun ini ya, jadi dari Desember itu udah mulai bekerja di Angore seperti itu. Kalau kucing sendiri itu sebenarnya termasuk hewan yang mudah beradaptasi ya sebenarnya. Jadi dia lebih mudah atau dekat dengan kita. Jadi dia kan awalnya memang kucing itu dia didomestikasi ya, kemudian menjadi dekat dengan manusia. Dan kalau untuk perawatannya sendiri bisa dibilang mudah sebenarnya ya. Yang penting kita memang tahu benar begitu dengan kondisi kucingnya. Kemudian ya lihat lagi kan dia juga banyak breednya ya, jadi kita harus kenali setiap breed itu dia bagaimana cara memperlakukannya seperti itu, karena dia beda-beda juga. Ada yang memang dianya mudah untuk dan dekat dengan kita, ada yang kalem seperti itu, ada juga yang memang dia agak lebih aktif kayak gitu. Kita harus paham benar, misalkan kita mau adopsi atau dekat dengan kucing, kita harus tahu benar breed yang kita pelihara itu seperti apa, atau yang kita adopsi itu seperti apa gitu. Oke, kalau untuk umur kucing itu sebenarnya dia ada yang saya pernah lihat itu sampai umur 15 tahunan itu ada ya. Dia jadi memang bervariasi, tapi emang yang sampai lama banget itu di umur 15-an tahun gitu. Oke, tentu saja ya kalau kita maksudnya kucing yang udah kita pelihara itu wajib sebenarnya dilakukan vaksinasi, karena memang pada kucing itu ada beberapa penyakit yang cukup fatal ketika sudah menginfeksi ya, seperti misalkan kondisi infeksi virus seperti panleukopenia, kalisivirus, rhinotracheotis itu dia memang fatal ketika sudah terinfeksi, sehingga kita perlu memberikan vaksinasi untuk membentuk antibodinya gitu. Jadi kalau untuk kucing itu dia vaksinasinya juga ada tahapannya ya. Dia mulai bisa dilakukan vaksinasi ketika umur 8 minggu kayak gitu, dengan berat 700 gram itu bisa dilakukan vaksinasi pertama. Kemudian nanti dilakukan vaksinasi lanjutan atau boosternya seperti itu. Kalau dari awal misalkan nih kita vaksinasi kucing di bawah umur 6 bulan itu harus mendapatkan vaksinasi pertama. Itu jadi ada F3 ya, di umur 8 minggu sudah bisa diberikan, kemudian sebulan kemudian kita berikan F4. Jadi F4 itu kayak boosternya. Jadi kalau di F3 kita memberikan vaksinasi yang berisi virus yang dilemahkan, itu berupa panleukopenia, kalisi, dan rhinotracheotis. Kemudian di sebulan ke depannya kan kita lakukan booster ya, dengan F4 itu dia ada tambahan bakteri chlamydia. Kemudian kalau misalkan di bawah 6 bulan itu biasanya kita berikan pilihan kepada owner untuk melakukan booster sekali lagi F4. Jadi F3 sebulan kemudian F4. Nah, kalau di bawah 6 bulan kita kadang-kala berikan, ini termasuk opsional tapi dianjurkan seperti itu, sebulan lagi itu F4 lagi, karena kita harus booster yang chlamydianya gitu. Setelah itu kalau udah full 3 ataupun full 2 tadi, kita bisa booster lagi per tahunnya, jadi setiap tahun. Nah, nantinya di F4 tadi selain dia mendapatkan vaksinasi yang kedua tadi ya, F4 ditambahkan dengan rabies, itu bisa juga.
Saya dengan Mas Wahyu, tapi lebih dikenal dengan nama Bim Bim. Saya selaku pendiri dari Rumah Singgah Klo. Rumah Singgah Klo ini kayak semacam shelter ya, shelter. Tapi sifatnya adalah sementara. Kenapa dibilang rumah singgah? Jadi kita punya visi, misi penyelamatan hewan-hewan terlantar, khususnya kucing. Jadi mereka kita obatin, setelah sehat kita carikan dokter. Makanya namanya rumah singgah, kita tidak nyebutnya shelter. Jadi Klo itu sebenarnya Klo dengan rumah singgah itu berbeda. Jadi Klo itu adalah organisasinya. Rumah singgah ini adanya Maret tahun 2017, sedangkan organisasinya itu Oktober 2016. Jadi ada selisihnya, baru kita membuat shelter kayak gitu. Siapa saja yang bergabung untuk membuat rumah singgah Klo ini? Jadi kita punya admin ya, kita ada 5 di akte. Jadi organisasi ini tuh sudah kita legalkan, udah ada aktenya ya. Aktenya itu kita ada 5 orang, dari ketua, bendahara, sekretaris, terus anggotanya seluruh Indonesia. Kita punya member tetap itu 4.000 orang. Untuk jumlah followersnya sendiri di atas 500.000. Kendalanya karena kalau sampai saat ini sih nggak ada. Kendalanya karena kita di sini lahannya masih kontrak ya. Kita belum bisa beli lahan karena memang biaya yang besar gitu kan, biaya yang tinggi. Jadi saat ini kita hanya kontrak dengan saat ini kita punya 6 di sini, 6 shelter, 2 di Manado. Motivasi sebenarnya karena saya ngelihat ini ya. Dulu saya pelihara kucing secara pribadi, saya punya kegiatan sendiri, tapi makin kesini makin banyak kenal teman-teman rescue, banyak kucing-kucing kecelakaan, ketabrak. Kita bingung nih taruh di mana gitu kan. Nggak mungkin kita bawa pulang ke rumah pribadi terus. Akhirnya kita pengurus ini sepakat kita bikin shelter atau rumah singgah Klo untuk penampungan sementara. Jadi kita kalau project atau program ya, kita sampai saat ini kita akan terus bikin apa ya, itu namanya steril ya. Jadi kita terus mengedukasi orang agar mau mensteril kucing-kucing tak bertuan atau kucing-kucing berpemiliknya, agar bisa mencegah overpopulasi. Kenapa saat ini banyak kasus-kasus kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing? Karena populasinya masih banyak ditemuin gitu kan. Makanya kita punya program, wacana kita 1 bulan itu punya target steril minimal ada 100 kucing. Jadi kita edukasi pentingnya steril apa sih, selain mencegah overpopulasi, terus manfaat kesehatannya buat kucing apa gitu kan. Itu sih program utama kita di sini. Karena kalau untuk kasus kucing sakit itu orang yang bawa ke kita. Pencapaian tadi tuh, saya belum beli tanah. Jadi saya masih punya keinginan kita harus punya tempat permanen. Kita 9 shelter aja tapi semua masih sewa gitu kan. Jadi pencapaian saya dengan jumlah saat ini ada 900 kucing, ada 87 anjing yang kita rescue. Berharap kedepannya semoga kita bisa cepat beli tanah sendiri, kita bisa bangun jauh lebih baik dari sekarang gitu. Saya sebagai admin di Rumah Singgah Klo. Oh, sebagai admin ya. Jadi untuk persyaratan menaruh kucing di Rumah Singgah Klo, kita ada beberapa persyaratannya ya. Yang pertama pasti ada administrasinya, yaitu membayar 100.000 per ekor untuk kucing yang mau diserahin di shelter gitu. Terus kucing yang sudah diserahin di shelter itu udah nggak bisa diambil kembali dengan alasan apapun. Dan beberapa poin yang lainnya itu seperti kucing yang sudah diserahin di shelter juga kita tidak bisa menginfokan juga kucing yang udah ada di shelter gitu. Soalnya kita di sini bukan tempat penitipan ya. Oh iya. Jadi kurang lebih seperti secara gamblang seperti itu. Begitu. Untuk total kucing di Rumah Singgah Klo ini kisaran dari 800 sampai 900 ekor. Itu belum termasuk kucing-kucing cacat yang kita pelihara juga dan kita rawat juga. Iya, kita ada kucing dan ada beberapa puluh ekor dogi juga. Kalau untuk pelayanan di sini yang pastinya kalau untuk menaruh kucing di sini kita ada dibantu oleh beberapa rekan karyawan ya. Salah satunya mereka yang setiap hari ngasih makan,
membersihkan lokasi shelter juga gitu, biar lokasi shelter kita tuh bersih, nyaman gitu. Steril. Iya. Kalau untuk per minggunya itu banyak banget sih ya. Per hari aja itu mungkin sekitar 10 sampai 15 orang ada. Oh, Dan itu mereka dalam satu orang aja bisa bawa 2 atau 5 kucing gitu. Untuk perawatannya yang pasti setiap hari tetap dikasih makan ya. iya pasti. Ya dikasih makan. Terus untuk kucing-kucing yang butuh asupan, kalau misalnya kucingnya yang lagi sakit, kita kan ada klinik juga ya, klinik rekanan namanya klinik Amoren. Nah biasanya dari sini kita disubsidi obat-obatan juga gitu. Jadi dari petugas karyawan kita yang di sini selalu ngasih kayak vitamin atau makanan basahnya juga gitu. Nah, pendengar, meskipun kita tidak pernah memiliki kendali penuh atas kehidupan kucing, kita dapat memastikan untuk menyediakan mereka lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih untuk meningkatkan kemungkinan usia hidup kucing yang panjang.